Rasanya nikmat, dia juga dapat membantu menimbulkan rasa kenyang, ya, sehingga mengurangi asupan kalori pada makan selanjutnya, dan juga dia tuh mampu membantu melancarkan pencernaan kita. Jadi dia membantu agar tidak sembelit. Tapi bila Anda jeli, mungkin Anda pernah melihat ada beberapa manisan kolang-kaling yang terlihat mencolok warnanya. Tim reportase investigasi pun menemui manisan yang warnanya terlihat mencurigakan. Ya deh, aneh nggak? Ini warnanya cerah banget ya, beda dari yang lain ya. Apa perlu kita uji aja kali ya? Iya, uji aja deh kali. Berbekal kecurigaan itu, tim reportase investigasi membawa sampel kolang-kaling tersebut ke Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Pasundan untuk diteliti. Selain menguji kandungan pewarna di dalam kolang-kaling, kami juga menguji kandungan berbahaya lain, yaitu boraks dan tawas. Hasilnya seperti dugaan sebelumnya. Dari hasil pengujian diketahui bahwa sampel kolang-kaling tersebut mengandung boraks, pewarna tekstil, serta mengandung tawas. Boraks, tawas, serta pewarna rodamin B dan metanil yellow merupakan bahan-bahan yang dilarang untuk ditambahkan ke dalam makanan maupun minuman karena mengandung racun, sehingga sangat berbahaya untuk kesehatan. Ini kalau borak ini memang bukan bahan tambahan pangan, jadi sama sekali tidak boleh digunakan. Nah, dampaknya itu antara lain ya bisa dalam jangka waktu pendek itu antara lain mual, ya pusing, diare. Nah, sedangkan dalam jangka waktu panjang itu menimbulkan gangguan hati, ginjal. Untuk mencari tahu bagaimana kecurangan ini berlangsung, kami mendatangi beberapa pedagang es dan minuman dingin. Kami akhirnya menemukan seorang pedagang es campur yang diduga melakukan kecurangan. Kami akhirnya memutuskan untuk kembali keesokan harinya saat tukang es mendapatkan pasokan kolang-kaling. Dari tempat tersembunyi, kami mengamati kedatangan pemasok kolang-kaling. Ini deh, ini tempat yang kemarin itu kan yang kita beli yang warna si kolang-kalingnya ada. Sini. Cukup lama kami menunggu, hingga akhirnya orang yang ditunggu-tunggu pun menampakkan diri. Kolang-kalingnya tuh. Iya, sini. Gimana nih? Kita ikutin aja, habis dari sini ya. Ikutin ya. Secara diam-diam kami pun mengikuti perempuan yang memasok kolang-kaling itu. Ternyata tempat tinggalnya tidak jauh dari pedagang es campur tadi. Sebelum dia masuk rumah, bergegas kami mencegatnya. Setelah bernegosiasi cukup alot, sang oknum pembuat kolang-kaling, sebut saja namanya Selena, akhirnya mau berbagi rahasia cara membuat manisan kolang-kaling. Selena mengaku sudah cukup lama memproduksi manisan kolang-kaling. Selena mengajak kami berbelanja bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk membuat manisan kolang-kaling. Selain bahan-bahan utama seperti kolang-kaling, ia juga membeli sebungkus besar boraks, pewarna, dan tawas. Setelah belanjaan lengkap, Selena mulai membuat manisan kolang-kaling. Bahan berbahaya pertama yang Selena pergunakan adalah tawas. Kalau tawas, gunanya untuk ini nih, ngencingin kolang-kaling. Kan kolang-kaling kalau dari pasar itu kan blendir gitu ya, lembek. Kalau kita rendam pakai air tawas itu jadi kenceng. Padahal tawas tidak boleh dipergunakan dalam makanan. Ya, penggunaan tawas pada kolang-kaling juga berbahaya ya. Tawas itu mengandung aluminium
Sehingga kalau digunakan untuk jangka panjang, penumpukan aluminium dalam tubuh kita itu berpotensi menimbulkan efek pikun, yaitu disebut sebagai Alzheimer ya. Jadi kepikunannya munculnya dini kalau sering mengkonsumsi barang makanan yang mengandung tawas. Agar manisan tidak basi, Selena menggunakan bahan pengawet boraks pada manisan kolang-kalingnya. Penggunaan boraks ke dalam bahan makanan sangatlah dilarang karena boraks merupakan bahan beracun yang dapat merusak semua susunan sel. Setelah dicuci bersih, kolang-kaling direbus lalu dicampurkan sedikit gula pasir. Jika terasa kurang, Selena mensiasati dengan mencampur pemanis buatan si Kelamat ke dalamnya. Nanti atuh bang, kalau gula murung nanti kan kalau itu mah kan kita dicampur jadi awet. Misalnya kita beli gula setengah kilo kan bisa jadi 2 hari, 3 hari gitu kan. Kalau itu mah sehari juga habis gula kita. Si Kelamat sebenarnya adalah pemanis buatan yang diizinkan sebagai bahan tambahan pangan, tetapi tetap ada aturan setiap penggunaannya, yaitu sekitar 3 gram per kilogram makanan. Agar tampilan kolang-kaling lebih menarik, lagi-lagi Selena menambahkan bahan pewarna untuk tekstil berjenis rhodamin B dan merah alura ke dalamnya. Ini semakin membuat kolang-kaling racikan Selena hanya berisi racun dengan kemasan dan tampilan yang menarik. Setelah jadi, Selena kemudian mengemas kolang-kalingnya ke dalam toples transparan dengan rapi. Ia juga menjual manisan kolang-kaling ini dalam bentuk sate untuk dijual ke anak-anak sekolahan. Dalam sehari, Selena bisa menjual puluhan toples manisan kolang-kaling pada tukang es dan pedagang sirup. Namun Selena mengaku tidak mengetahui bahaya semua bahan berbahaya yang ia bubuhkan dalam kolang-kaling. Rasanya ada deg-degan juga, tapi ya gimana tuh bang? Emang udah begini jalannya, jualannya begini. Ya ada sih deg-degan juga dikit doang. Tapi ya berharap jangan ada apa-apa. Dari hasil penelusuran kami di lapangan, pelaku kecurangan manisan kolang-kaling ternyata bukan hanya Selena. Kami juga menemukan penjual kolang-kaling di sebuah pasar dengan terang-terangan menambahkan boraks ke dalam kolang-kaling jualannya. Sebagian besar sampel manisan kolang-kaling yang kami bawa ke uji laboratorium mengandung bahan-bahan berbahaya. Saksikan tips untuk mengenali manisan berbahaya dalam segmen berikutnya.